Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Sheila Diva Sahdan India, NIM 20105115, dan Diniati Masyruha, NIM 20105120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori dramaturgi. Teori dramaturgi merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain dengan pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini, manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Identitas seorang aktor dalam berinteraksi dapat berubah tergantung dengan siapa sang aktor yang berinteraksi. Teori dramaturgi tidak terlepas dari pengaruh Cole mengenai The Looking Glass Self. Di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana seseorang tampil seperti orang lain, bagaimana penilaian orang lain atas penampilan yang dilakukan seseorang, dan bagaimana seseorang tersebut mengembangkan perasaannya atas penilaian dari orang lain. Menurut Goffman, orang berinteraksi adalah ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain, yang disebut sebagai pengelolaan pesan. Asumsi teori dramaturgi dalam Supardan adalah bahwa Goffman tidak berupaya menitik beratkan pada struktur sosial, melainkan pada interaksi tatap muka atau kehadiran bersama. Menurutnya, interaksi tatap muka itu dibatasi sebagai individu yang saling mempengaruhi tindakan-tindakan mereka satu sama lain. Ketika masing-masing berhadapan secara fisik, lewat imajinasi kita mempersepsikan dalam pikiran orang lain suatu gambaran tentang penampilan kita, perilaku, tujuan, perbuatan, karakter teman-teman, dan sebagainya. Dan dengan berbagai cara kita berpengaruh olehnya. Konsep dramaturgi. Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan teateris. Banyak ahli mengatakan bahwa dramaturginya Goffman ini berada di antara interaksi simbolik, dan fenomenologi. Pada dasarnya, interaksi manusia menggunakan simbol-simbol. Cara manusia menggunakan simbol mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi yang sesamanya. Itulah interaksi simbolik, dan itulah yang mengilhami perspektif dramaturgis, di mana Erving Goffman sebagai salah satu eksponen interaksionisme simbolik. Maka banyak hal tersebut pemikirannya dramaturginya. Dramaturgi dimensi ekspresif atau impresi aktivitas manusia, yakni makna manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Oleh karena itu, perilaku manusia bersifat ekspresif, maka perilaku manusia bersifat dramatik. Pendekatan dramaturgi Goffman berpendapat bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengolah pesan yang diharapkan tumbuh pada diri orang lain terhadapnya. Untuk itu, setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain. Kaum dramaturgi memandang manusia sebagai aktor-aktor di atas panggung metamorfosis yang sedang memainkan peran mereka. C. Pendekatan dramaturgi sebagai terhadap dinamika interaksi. Selain digunakan untuk menganalisis sebuah peristiwa, dramaturgi digunakan sebagai sebuah strategi dinamika interaksi. Seperti yang dipaparkan Joanne F.
Dramaturgi biasa digunakan dalam pengajaran ilmu politik atau ilmu-ilmu lain. Selain itu, mengarahkan pengajar yang akan mengarahkan adegan sesuai dengan skenario yang telah dipersiapkan. Skenario tak lain adalah bahan pengajaran dengan fokus-fokus materi yang ingin disampaikan. Misalnya, ingin menyampaikan materi tentang kepresidenan dan kehidupan politik setting drama yang sedemikian rupa, sehingga mau tak mau harus melakukan riset bagaimana gaya bicara sang tokoh, keyakinan politiknya, atau media apa saja yang biasa dipakai secara referensi. Sang profesor mengarahkan gaya sehingga fokus pada materi yang dibahas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.